Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah qadarullah ini tanggal 27 Juni. Iya, 27 Juni 2024. Nah, Mbak Liza tadi malam keluar dari rumah sakit ya, Mbak? Iya. Oke, jadi anaknya Mbak sedang dicek di rumah sakit juga, gitu. Dua-duanya semuanya kemarin ada pengecekan darah, terus semuanya deh aku nggak hafal apa aja ya ke dokter spesialis anak. Kenapa Mbak udah tahu ya sakitnya Mbak? Iya. Sudah. Nah ini aku nggak tahu ya Mbak bener apa enggak, karena kan aku baru kenal Mbak juga ya, baru ketemu kemarin gitu. Nah gimana awal mulanya Mbak itu gimana ya, ada sakit itu sebelum punya anak atau sesudah punya anak? Sesudah. Iya. Itu yakin Mbak sesudah Iya. punya anak? Iya. Oh, oke. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Jadi sesudah punya anak baru sakit itu? Iya. Awal mulanya ngerasa seperti apa? Penyakit. Soalnya Mbak udah diceritain belum sama dokter kalau ternyata itu harus fokus diobatin Mbak? Yang mana ya? Mbak Rufiko dia tahu nggak sakitnya apa? Kita belum jelaskan. Oh belum dijelaskan. Karena soalnya dia dari kemarinnya aja selalu banyak ngelamun ya, aku jadi mikir 2 kali untuk menjelasin. Oh ngelamun Ya, terus. mungkin sama Tenovi biar lebih. Kenapa ngelamun terus? Ya aku mikir cuma mau buru-buru pulang Pulangnya kemana Mbak? ke rumah kontrakan yang sebelumnya. Oke. Nah terus emang Mbak sebelumnya itu punya masalah apa? Katanya Mbak jual rumah ya? Iya. Jual rumah. Kenapa? Jual rumah yang tapi sudah lama ya, tahun 2021. Oke. Terus Lalu setelah itu saya tinggal sendiri. kabur ya Mbak? Bukan kabur ya, lebih tepatnya menyendiri. Oke. Ya karena Habis itu? saat itu keluarga saya tidak sama sekali tidak ada seperti saling support di saat saya membutuhkan bantuan. Oke. Masing-masing memilih jalan sendiri. Oke, terus Setelah itu sudah Mbak jual rumah seharga 1,3 ya? 1,3 ya. Oke, uangnya habis. Tidak langsung habis. Jadi, Sudah sempat dibagi-bagi oh sempat dibagi-bagi. Ke siapa aja? ke saudara-saudara. Oh, ke saudara-saudara. Sesuai amanat warisan opa saya. Oke. Nah, terus Mbak waktu itu membawa uang seberapa? Sisanya 400 juta. 400 juta. Nah, baru Mbak pergi dari situ. Iya. Nah, boleh tahu kalau di Islam kan nasab ya Mbak ya? Tapi tetap kita harus tahu silsilah bapaknya. Ini Oh, iya. bapaknya orang, Papanya dedek baik. orang Korea. Orang Korea. Iya. Ketemu Dikenalkan teman. dikenalkan teman. Di mana? Di restoran waktu itu makan bareng. Makan bareng. Oke. Setelah Teman yang itu Jepang. sama Teman Jepang. teman Jepang. Iya. Nah, terus setelah itu Mbak Komunikasi dengan dia intens. Ternyata cocok. Ya lanjut berhubungan. sekarang kemana? Sekarang dia masih ada. Di? Masih keep in touch. Oh, masih keep in touch. Di Pancoran. Dia di Pancoran. Iya. Masih sering ketemu? Masih. Bahkan terakhir setelah maaf dari rumah sakit itu saya sempat bertemu dengan dia. Nanyain anaknya nggak? Ya, Nanya anaknya. Bilang apa? dia tanya bagaimana kondisinya, kenapa saya sendiri di rumah, padahal biasanya kan bersama. Lalu saya ceritakan ada masalah apa, tapi selebihnya dia tidak tahu kalau saya melanjutkan perawatan. Harus Mbak, karena ini Mbak udah tahu diagnosanya apa?
Belum. Oke, aku jelaskan dan Mbak jangan shock ya. Iya. Dan aku juga bukan dokter, aku nggak punya rumah sakit. Aku hanya membaca hasil medis dari rumah sakit karena selama ini saya biasa menangani orang-orang yang membutuhkan. Nggak harus ODGJ, semua kasus insya Allah kita tangani. Itu termasuk adik yang tadi itu kita lagi tangani kasusnya juga. Nah, yang pertama sakitnya Mbak adalah F20. Apa itu? F20 skizofrenia, Mbak tahu? Oh ya, Nah, tahu. jadi Mbak nggak tahu mungkin karena depresi, stres atau seperti apa, tapi dokter mendiagnosa Mbak ada F20. Itu poin pertama. Ya mungkin sudah bertahun-tahun, lama-lama meluapnya mungkin sekarang gitu. Terus poin kedua, Mbak sakit, maaf, udah tahu? Belum. Kalau ini belum diceritakan. Belum diceritakan. Sempat kemarin melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit yang di Ya. bukan Di mana? ya. Lalu katanya di sana cuma infeksi saluran, tidak terdeteksi saluran. Ya. Nah, kita ngecek kemarin hasil dari menyatakan kalau Mbak sakit yang sudah parah. Gitu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan. Nah, kenapa waktu itu Mbak kita pulangkan ke rumah sampai tengah malam, dikarenakan dokter bilang nggak harus berhubungan. Kadang kalau kondisinya kita lagi ada luka, nggak sengaja bersentuhan gitu, itu bisa menular gitu, tergantung keadaan imun kita seperti apa. Makanya kita kan ada kerjasama sama rumah sakit gitu. Dokter menyatakan untuk tidak boleh dibawa ke yayasan pada saat malam itu, dan saya pun kemarin kan merasa saya punya anak-anak ya, saya takut nanti kenapa-napa dan gimana-gimana gitu. Nah, makanya saya menjelaskan kondisinya sekarang ini gitu. Nah, Mbak harus berobat total hingga pulih. Itu kenapa jangan sampai nanti akan menyebar dan tambah parah. Paham. Gitu. Nanti Mbak ke rumah sakit umum sekiranya kapan untuk kita bantu check up di bagian itunya. Tapi ke dokter umum, yaitu rumah sakit. Itu Mbak gimana? Katanya dokter suka gonta-ganti pasangan atau seperti apa? Bukan. Jadi Hanya satu pasangan, itu pun juga selalu menggunakan ya itu alat bantu, sehingga tidak tahu menular dari mana. kok bisa? Tidak tahu, tidak. Mungkin sebelum hamil atau seperti apa? Waktu sebelum hamil sama sekali belum, karena saat itu saya pertama kali melakukan. Sama ini, Ya, kok bisa? Sedangkan ini hasil diagnosanya Mbak udah parah banget, Mbak. Kata dokter seperti itu, makanya jangan sampai nanti mempet kemana-mana gitu dan menular. Makanya dokter nanyain, ini suaminya siapa, pacarnya siapa. Ya kita kan juga nggak tahu Mbak, suaminya siapa, pacarnya siapa. Yang cuman kita tahu Mbak kita bantu aja kan, hanya itu. Berarti Mbak ini tinggal di tempat kita dulu. tapi ya maaf, saya boleh ambil barang-barang saya dulu ya, karena ini penting. Penting. Boleh nggak apa-apa. Nanti Berikut handphone. di mana handphonenya? Handphone saya masih di kontrakan. Kontrakan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya. Oke. Terserah Mbak, gini maksudku, kita kan nggak maksa Mbak untuk sekarang nginep atau tinggal sama kita. Mbak mau nginep, syukur nggak pun nggak apa-apa. Nanti kita kan jadwalkan sama dokternya dulu. Iya, Kan benar. dokter kulit dan
ya jatuhnya. Jadi makanya kita harus cek jadwal dokternya baru kita bisa berangkat, nggak sekarang juga gitu. Karena hari ini sudah siang dan jadwal dokter tidak ada, sudah saya cross check gitu. Makanya saya infokan ke Mbak dulu seperti apa. Jadi, Mbak maunya gimana? Apa boleh saya pulang dulu? Boleh, Ambil nanti diantar sama tim. Terus Mbak mau tinggal di kontrakan dulu atau gimana? Boleh tinggal di kontrakan dulu. Boleh, oke. Nanti hari Senin atau Selasa baru kembali lagi. Boleh, tapi Mbak Liza kooperatif ya Mbak Kooperatif, ya? pasti. Oke. Saya berjanji. Karena saya di sini cuma mau niat nolong aja gitu. Saya nggak ada niat apa-apa. Terus supaya maaf Mbak, dokter bilang jangan sampai menular ke yang lain gitu. Kalau menular ke yang lain, kasihan, bahaya Mbak. Saya paham. Ya, jadi aku cuman amanah dari dokter gitu. Kenapa adiknya kita cek? Karena kemungkinan besar adiknya tertular. Tidak aman karena saat itu benar-benar baru pertama kali saya melakukannya. Tapi ada indikasi Mbak. Ada. Tuh makanya ini dedenya sedang kita cek, nanti kita antarkan kembali ke rumah Oma. Yang Oma tinggal sekarang di Cilengsi apa di mana saya lupa lah. Kemarin gitu. Nanti akan kita antarkan kembali ke sana. Gitu. Nah, kalau untuk anak-anak Mbak katanya mau dititipin ke saudara ya? Iya. Dan Mbak mengizinkan? Mengizinkan. Oh, nggak masalah berarti? Nggak masalah. Oke. Sampai saya benar-benar sudah sembuh total. Berarti ntar Mbak mau rawat lagi gitu? Iya, pasti. Oke. Intinya sih itu ya. Saya harus sampaikan mau manis, mau pahit, mau apa. Mbak tetap harus ya bisa kuat, bisa harus survive apapun yang terjadi itu kan ya karena Mbak melakukan tersebut gitu ya. Yang jelas sekarang fokus kita gimana cara kita bisa mengobati hal itu, gitu, mengobati hal itu. Dan semoga saya berharap juga Mbak tidak mengulangi hal yang sama. Entah mungkin dokter menyatakan Mbak mungkin gonta-ganti atau mungkin pasangannya gonta-ganti akhirnya tertular gitu, itu bisa jadi. Ya, indikasinya kata dokter seperti itu. Ya kan? Ya, sebab saya tidak pernah gonta-ganti. Mungkin dia dari wayat pernah sebelumnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi tahap parahnya ini mungkin sudah yang middle ya Mbak untuk sakitnya. Jadi jangan sampai kita naik ke atas, tapi lebih baik kita menurunkan untuk menyembuhkan. Jadi Mbak harus kooperatif. Kalau disuruh jemput ya udah kita jemput lagi. Iya, gitu ya. Jangan Mbak kabur-kaburan. Jangan nanti Mbak Mbak di mana? Saya nggak bisa hari ini gini. Sedangkan jadwal dokternya udah ada. Kita kan nggak minta ongkos, nggak minta uang, didampingi sama tim saya, ya kan? Saya cuma minta Mbak kooperatif untuk jalan bareng aja. Tentu, gitu. Paling kontrol nggak lama, sebentar, terus nanti dikasih obat, nanti kontrol lagi sebentar, nanti dikasih obat. Yang jelas antibiotik nanti harus habis Mbak, supaya itu mengobati di dalamnya. Jadi antibodi Mbak bagus, bakteri-bakterinya bisa mati semua, gitu. Karena itu lagi bekerja Mbak semuanya. Ya, sudah paham. Paham ya Mbak. Terus misalnya Mbak bilang bisa kapan waktunya, nanti aku jadwalin dokternya. Kapan juga waktunya pas, dan minta tolong untuk tidak berhubungan dengan siapapun. Pasti. Even pakai pengaman Mbak. Kenapa? Kita nggak tahu ya, yang tadi aku bilang Mbak lagi luka bersentuhan gitu, atau bisa, mungkin kita nggak pernah bisa tahu, tapi jangan sampai nanti menyebar lebih parah sih Mbak. Ya, itu aja ya Mbak. Itu lahirannya sesar atau normal? Normal. Normal. Iya. Di rumah sakit ini ya, apa namanya? Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya? Iya, Jakarta Selatan. Oke, ya sudah. Berarti ini Mbak pulang dulu. Ya. Pulang dulu untuk kita drop. Abis itu di drop kan? Di drop. Nah, di drop abis itu baru koordinasi lagi ya? Iya. Ya udah, oke. Obatnya jangan lupa diminum. Tolong sampai habis. Yang itu mengobati Mbak. Pokoknya obat itu berharga banget untuk kondisi Mbak sekarang. Ya. Saya benar-benar sudah menyadari itu.
dan bahwa saya juga membutuhkannya. Mbak membutuhkan obatnya ini. Ya, untuk demi ketenangan. Mbak harus berdamai dengan diri sendiri. Jadi Ya, itu ketika yang pertama. Mbak merasa ya emang kondisi manusia pasti nggak ada yang sempurna ya Mbak. Kadang juga saya gitu kok Mbak, nggak selalu saya sempurna di mata orang ya. Kadang ketika kita butuh tenang, kita konsultasi sama psikolog dan itu nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Jadi jangan denial kayak enggak kok kita nggak butuh, jangan kayak gitu. Gimana pun tetap kita harus berdamai dan menyadari bahwa oh iya benar loh yang diomong sama dokter ya, gitu. Demi kebaikan Mbak kok, bukan demi orang lain. Ya, benar. Itu aja sih untuk sekarang ini kalau dari aku pribadi. Semoga nanti pengecekan di rumah sakit bisa jauh lebih baik, sehat, karena nanti akan lebih fokus ke situnya guys, gitu ya. Jadi nanti pengecekannya screening ya semua gitu, biar tahu hasilnya apa-apa aja, karena pihak dari menginformasikan untuk lebih detail, lebih baik di screening aja, mungkin dari urin, dari darah, terus nanti semuanya dalam-dalamnya kayak jantung, paru-paru, semuanya nanti sekalian kita cek ya gitu. Kemungkinan sih dokternya hari Selasa atau hari Rabu, tapi nanti aku cross check lagi ya kapan ya. Doain ya semoga Mbak Elizabeth bisa sehat, bisa pulih seperti sedia kala, bisa merawat anaknya kembali, karena gimana pun anaknya masih umur 1 tahun, masih butuh kasih sayang seorang ibu gitu. Dan doain juga dua dirinya sekarang lagi sama kita di yayasan kita, dan rencananya hari ini kita mau bawa lagi ke dokter untuk pengecekan ulang gitu ya guys, untuk meng-cross check lah ini bener apa enggak hasilnya. Tapi aku nggak bisa statement sekarang karena aku belum ketemu sama dokter gitu, cuman baru dicek-cek gitu aja. Ya, kalau yang tanggal 3 itu Mbak cuman kontrol doang, Mbak datang sebentar, ngambil obat 1 bulan. Siap. Dan itu harus habis. Semakin Mbak kooperatif minum obat itu semakin cepat sembuh. Tapi kalau Mbak nggak kooperatif, Mbak kayak nggak butuh, itu nggak akan susah sembuh Mbak. Gitu, harus berdamai yang tadi aku bilang. Itu aja, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.